kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi. Terima kasih, Bu. Mungkin pertama yang ingin saya tanyakan, ketika Ibu diberi amanah ini ya Bu, apa yang paling menjadi keresahan atau concern Ibu terkait isu-isu perempuan dan anak? Bicara tentang perempuan dan anak itu nggak pernah selesai-selesai, nggak pernah akan ada habis-habisnya. Tetapi ini menjadi PR penting, khususnya buat kementerian kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bagaimana perempuan-perempuan di Indonesia ini dikuatkan, diberdayakan, kemudian digali potensinya sehingga perempuan Indonesia ini berdaya. Kemudian juga bagaimana kita melindungi anak-anak Indonesia dari berbagai ancaman, kalau bisa dibilang di zaman sekarang ini. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik agar anak-anak Indonesia ini mendapatkan haknya sebagai anak-anak Indonesia. Banyak sekali hal yang sudah kami lakukan. Salah satunya adalah kami telah menetapkan 3 program prioritas kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang pertama adalah Ruang Bersama Indonesia. Yang kedua adalah call center, perluasan pemanfaatan dari call center kami, SAPA 129. Dan yang ketiga adalah outcome-nya satu data tentang perempuan dan anak yang berbasis desa. 3 prioritas itu apa Bu latar belakang? Oke. Jadi pertama ketika kami baru dilantik oleh Bapak Presiden, kami semua menteri dan kepala badan dan lembaga itu diundang semua oleh Pak Prabowo untuk mengikuti retreat di Magelang. Isunya rame ketika itu. Kenapa sih menteri-menteri diajak ke Magelang di Akademi Militer lagi? Nah, isunya di luar supaya menteri-menteri nanti memimpinnya dengan cara militer gitu ya. Saya sih nggak pernah beranggapan begitu, tetapi ketika malam hari sebelum kami berangkat dikirimi pakaian loreng, kemudian kami pakai gitu ya. Wah, itu bangganya luar biasa. Ada semangat bahwa menjaga kesatuan negara Indonesia ini adalah kewajiban kita semua. Itu baru dikirimin baju loreng ya yang harus kita pakai. Nah, pada pelaksanaan retreat di Magelang selama 4 hari 3 malam ini, spirit yang saya ambil dari apa yang diinisiasi oleh Bapak Prabowo adalah, pertama, Pak Prabowo ini ingin membangun chemistry di antara menteri-menteri yang baru dilantik dan pimpinan lembaga yang baru dilantik. Kenapa? Karena beliau menyadari bahwa para menteri ini berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang pengusaha, ada yang politisi, ada yang aktivis gitu ya. Jadi bagaimana ini bisa dibangun chemistry-nya. Ibaratnya Pak Prabowo ini 2045 akan membangun sebuah bangunan namanya Indonesia Emas 2045. Nah, menteri-menteri, kepala lembaga lainnya ini ibaratnya pasir, batu bata, semen, air sudah ada. Bagaimana ini bisa dibangun bersama? Maka harus ada chemistry. Yang kedua, spirit yang saya ambil ketika beliau menyampaikan bahwa tidak ada satupun kementerian, lembaga yang bisa bekerja sendiri, yang bisa sukses sendiri. Semua harus kolaborasi, semua harus bekerja sama, dan semua harus bersinergi. Yang ketiga, pesan beliau adalah no toleran untuk korupsi. Yang keempat, ini yang paling menggetarkan saya ketika beliau menyampaikan, para bapak dan ibu menteri tidaklah untuk setia kepada saya, Prabowo Subianto, tetapi setialah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Saya tergetar ketika beliau menyampaikan hal tersebut. Ini menunjukkan komitmen kebangsaan beliau untuk masyarakat dan rakyat Indonesia. Dan ini menggetarkan saya karena mengingat bahwa kita sudah disumpah untuk bekerja sebaik-baiknya untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Nah, dari retreat itu kemudian
kami disarankan oleh Bapak Menko untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini tidak berangkat dari nol, Mas. Jadi bukan bikin program baru, kemudian assessment baru gitu. Kalau buat dari baru mungkin tahun ketiga kita baru running. Maka saran dari Pak Menko adalah melanjutkan program yang sudah ada. Kemudian kami konsolidasi di internal kami di kementerian dan kami menetapkan 3 itu, Mas. Ruang Bersama Indonesia ini sebetulnya berangkat dari desa kelurahan yang ramah anak dan perempuan yang diinisiasi oleh Bu Bintang. Luar biasa, bagus sekali program ini. Saat ini sudah ada lebih 3.000 desa kelurahan yang ramah anak dan perempuan. Nah, berangkat dari pesan dan amanah Bapak Presiden, Bapak Prabowo, bahwa harus ada kolaborasi, sinergi, dan kerjasama, maka yang namanya desa kelurahan yang ramah anak dan perempuan ini kami lanjutkan, tapi skupnya lebih besar. Kalau selama ini desa kelurahan yang ramah anak dan perempuan ini menjadi fokus kegiatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka saat ini kami membuka ruang untuk berkolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan partisipasi masyarakat. Ketika kami diminta Bapak Presiden untuk menyampaikan program prioritas, kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan beliau menyampaikan, wah ini program orsinil dan harus didukung bersama-sama gitu. Oleh karena itu, jadi kami menamakan Ruang Bersama Indonesia. Sebetulnya Ruang Bersama Indonesia ini berangkat dari keprihatinan kami bahwa anak-anak kita saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kami setelah dilantik sekitar 10 hari datang ke sebuah lokasi di kabupaten. Ada kasus yang sempat viral, ada 2 kakak beradik usia 14 dan 16 tahun mengalami kekerasan seksual 2 tahun yang lalu, Mas. Nah, viralnya baru kemarin-kemarin ini. Kami datang ke sana dan kasusnya saat ini sedang ditangani oleh Polda. Saya bertemu dengan si anak yang berhadapan dengan hukum. Kalau di kementerian kami, anak ini bukan pelaku istilahnya, tetapi anak yang berhadapan dengan hukum. Saya tanya dengan si anak ini usia 14 tahun. Nah, kalian ini belajar dari mana? Hubungan laki-laki dan perempuan yang harusnya dilakukan oleh orang dewasa melalui proses pernikahan, tapi kalian lakukan di usia yang masih 14 tahun. Jawabnya, kami belajar dari HP. HP-nya siapa? HP-nya teman. Di mana nontonnya? Di teras rumah. Berapa orang teman-teman yang nonton? Ada 8 orang. Terus orang rumah ada yang tahu nggak? Ada. Siapa? Ibu. Gitu. Saya kaget kan. Kok bisa ibu tahu anaknya belajar sesuatu yang tidak baik? Terus ibu bilang apa? Itu anak-anak di teras lagi pada ngapain ya gitu. Lagi belajar. Sayangnya si ibu ini tidak mengecek anak-anak ini lagi belajar apa. Terus selesai di situ gitu ya. Nah, saya melihat ini pola asuh ya. Kemudian setelah itu kami minta untuk bertemu dengan Forkopimda di kabupaten tersebut. Di tengah-tengah dialog ada seorang bapak yang menyampaikan, Bu Menteri, kenapa sih kasus ini sampai viral tingkat nasional? Padahal di desa kami biasa-biasa aja. Tidak ada gejolak, tidak ada masalah. Ya tentrem-tentrem aja gitu. Saya sempat terdiam dan saya tanyakan, Pak, ini nggak salah nih pernyataan Bapak. Menurut saya, masyarakat Bapak ini sakit dalam tanda petik karena ada 2 kakak beradik yang tidak punya ayah. Ibunya buruh cuci yang tidak setiap hari dapat upah. Anaknya mengalami kekerasan seksual. Ketika kami datang ke sana, ternyata solusi yang ditawarkan oleh pimpinan desa tersebut adalah dinikahkan dengan salah satu terduga pelaku. Padahal sebetulnya untuk kekerasan seksual sebetulnya tidak ada toleransi. Ya jalurnya harus jalur hukum, bukan solusinya bukan untuk dinikahkan gitu. Kemudian saya melihat bahwa harusnya ini sudah ada penanganan gitu ya. 2 tahun tidak ada penyelesaian. Nah, di sini saya melihat bahwa
masyarakat kita sudah semakin asosial. Ada tetangganya yang mengalami kesulitan. Mereka tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu. Nah, berangkat dari ini, kemudian kita coba diskusi di internal kementerian kami bahwa kami menganalisa kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, kekerasan yang dialami oleh anak. Salah satu penyebabnya adalah pola asuh dalam keluarga. Yang kedua adalah penggunaan gadget yang tidak bijaksana. Nah, saat ini kita kalau melarang anak-anak untuk stop bermain gadget itu pasti akan susah sekali karena mereka sudah edik ya, tidak bisa lepas dari gadgetnya. Nah, oleh karena itu di Ruang Bersama Indonesia ini kami memberikan solusi antara lain yang pertama adalah menyiapkan permainan tradisional yang berbasis kearifan lokal. Jadi permainan tradisional yang ada di Papua akan berbeda dengan yang ada di Aceh, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Nah, di dalam permainan tradisional ini menurut kami filosofinya sangat tinggi karena permainan tradisional nggak ada yang sendiri, Mas. Kalau gadget itu kan anak-anak rame dalam kesendirian, gitu. Jadi anak-anak sekarang tuh istilahnya apa ya, mager, malas gerak gitu. Nah, di permainan tradisional ini menanamkan karakter anak Indonesia karena permainan tradisional kan rame-rame. Mereka harus sportif, harus antri, nggak boleh curang gitu ya, kemudian saling menghargai. Dan tanpa kita sadari sebetulnya permainan tradisional ini menanamkan nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Anak-anak ini tidak pernah membedakan apapun latar belakang agamanya. Mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, mereka akan tetap bermain bersama. Mau kaya, mau miskin, mereka tetap bermain bersama. Anak-anak tidak pernah mengenal perbedaan itu bila tidak dicekoki oleh lingkungan sekitarnya. Jadi bagi kami menanamkan kebersamaan, rasa kesatuan dalam keberagaman ini adalah fondasi penting untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, keprihatinan kami adalah bahwa anak-anak kita sekarang semakin tidak mengenal negerinya sendiri, Indonesia. Beberapa kali kami datang ke kampus, saya tanyakan, anak-anak idola kalian siapa sih? Gitu. Tahu nggak jawabannya, Mas? Dari Korea, dari Jepang. Kita punya Insinyur Soekarto, punya Muhammad Hatta, R.A. Kartini, Cut Nyak-din. Mereka nggak kenal. Oleh karena itu di Ruang Bersama Indonesia ini kami akan tawarkan pendongeng-pendongeng yang bercerita tentang hebatnya Indonesia, yang bercerita tentang indahnya Indonesia untuk membangun nasionalisme anak-anak kita. Bukan hanya anak-anak di ruang Bersama Indonesia ini, ibu-ibunya juga begitu, Mas. Bagaimana potensi meningkatkan aktualisasi ibu-ibu ini ya supaya lebih kuat, lebih berdaya secara ekonomi. Kita akan kolaborasikan dengan mitra yang bisa menguatkan ibu-ibu dari segi ekonomi. Sudah ada contoh-contoh desa-desa yang berhasil? Sudah. Jadi kalau berhasil belum, karena kita baru memulai. Jadi Ruang Bersama Indonesia ini yang menjadi catatan adalah bukan sekedar kegiatan ada di satu tempat, tetapi lebih kepada gerakan masyarakat khususnya perempuan untuk menguatkan perempuan dan melindungi anak-anak. Jadi fokusnya di situ, Mas. Nah, kami kemarin saat peringatan Hari Ibu sudah melonsing 6 desa yang sudah diinisiasi menjadi Ruang Bersama Indonesia. Mewakili 5 zona di Indonesia. Untuk di Sumatera, kami ada di Jambi. Kemudian Kalimantan, kami ada di Kalimantan Selatan. Di Sulawesi, kami ada di Gorontalo. Indonesia Timur, kami ada di NTT. Dan Jawa, ada di Jawa Timur dan di Banten. Nah, 6 pilot project kami ini berangkat dari desa kelurahan yang ramah anak dan perempuan yang ini diusulkan oleh masing-masing provinsi. Sebetulnya setiap provinsi untuk menyiapkan 3 desa mereka siap karena mereka sudah punya kriteria desa-desa yang bisa diusulkan menjadi RBI. Tetapi kami dari kementerian mencoba
ingin fokus dulu dari 6 ini pilot projectnya apa yang mau kita lakukan. Jadi dari 6 desa ini akan kita lakukan kolaborasi best practice dari masing-masing 6 RBI ini. Contoh yang di Malang, kita ada di Desa Cempluk. Desa Cempluk ini tidak ada stunting, tidak ada kekerasan terhadap perempuan, tidak ada kekerasan terhadap anak. Ini yang menjadi perhatian kami. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh kepala desanya, oleh masyarakat sekitarnya, sehingga tidak ada anak stunting, tidak ada kekerasan terhadap perempuan, dan tidak ada kekerasan terhadap anak. Apa yang dilakukan ini yang kita akan ambil, kemudian kita kolaborasikan untuk bisa direplikasi, bisa dicontoh di desa lainnya. Yang kedua yang sering saya sampaikan kemana-mana, contohnya di Kalimantan Selatan, itu di desa Pulau Sewangi. Kepala desanya perempuan, aslinya tadinya beliau adalah guru, tapi masyarakat meminta beliau melepaskan jabatan sebagai gurunya untuk bersedia menjadi kepala desa. Apa yang dilakukan? Ternyata luar biasa. Ketika beliau baru menjadi kepala desa, stunting di situ ada 28 apa 18. 2 tahun menjadi kepala desa tinggal 3. Kemudian tidak ada kekerasan terhadap perempuan, tidak ada kekerasan terhadap anak. Kemudian ibu hamil dan ibu menyusui mendapatkan makanan sehat gitu ya. Ini luar biasa. Ada sempat kepala desa ini menyampaikan ke saya, Bu Menteri, saya hampir berkasus dengan salah satu warga saya di sini. Kenapa Bu Syarifah? Namanya Bu Syarifah. Karena saya melarang, tidak mengizinkan anak perempuannya untuk dinikahkan. Karena usianya 18 tahun 6 bulan. Peraturan kita kan 19 tahun gitu. Akhirnya si ibu ini karena tidak diizinkan oleh kepala desa, dia langsung ke kantor KUA. Terus pokoknya maksa supaya anaknya bisa dinikahkan. Padahal anaknya ini bukan karena kecelakaan ya, maksudnya karena ada sesuatu dan hal, tidak gitu. Akhirnya KUA-nya telepon kepada kepala desanya. Bu Kades, ini gimana nih si ibu maksa anaknya untuk dinikahkan? Kata Bu Kadesnya, ya terserah Pak KUA, kalau menikahkan nikahkan aja. Ingat ya, tapi ingat peraturannya 19 tahun, anak ini kurang 6 bulan. Kemudian yang kedua, catat, saya tidak merekomendasikan. Nah, si ibu ini akhirnya bingung kan, balik lagi lah ke Kades. Bu Kades, saya mau panggil pengacara katanya. Karena Bu Kades tidak mengizinkan saya menikahkan anak saya. Ini anak-anak saya yang ngurusi, saya yang biayai. Kenapa Bu Kades tidak mengizinkan? Oh ya udah Bu, silakan panggil pengacara. Mau 5, 10, 15, saya tunggu. Enggak berani juga akhirnya. Seminggu berikutnya, si ibu ini datang lagi ke Kades. Karena di desa sebelah, anak 15 tahun dinikahkan. Dia protes, Bu Kades, itu di sebelah desa sebelah loh, 15 tahun dinikahkan. Anak saya kan kurang 6 bulan aja, kenapa nggak boleh gitu? Bu Kadesnya gini, oke Bu, saya buatkan surat untuk ibu pindah ke desa sebelah. Jadi ibu tidak jadi warga saya lagi ya, biar bisa nikahkan anaknya. Akhirnya ibunya nggak berani, gitu kan? Terus saya tanya, Bu Kades, kenapa sih nggak diizinin aja? Wong tinggal 6 bulan aja kan sedikit. Jawabannya di luar dugaan saya. Saya nggak mau, Bu, ada anak stunting lahir di desa ini. Ini kan komitmen yang luar biasa bagi seorang pemimpin di tingkat desa. Saya mengambil kesimpulan dari peristiwa ini, ketika seorang pemimpin menjalankan tugas sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, insya Allah tidak akan ada masalah. Yeah. Sayangnya ini banyak sekali nego macam-macam, akhirnya menyalahi aturan yang ada. Bu, kembali lagi ke salah satu tujuan RBI tadi untuk meminimalisasi kekerasan dan macam-macam anak untuk bermain gadget itu kan sekarang juga tengah digodok untuk pembatasan itu, Bu. Yeah. Itu seperti apa? Apakah akan efektif dan strateginya itu seperti apa untuk pengawasannya? Iya, kalau kami kemarin
kemarin sudah bertemu dengan Mendikdasmen, Prof. Mukti. Salah satu yang kami usulkan adalah, Prof, boleh nggak dari kementerian kami mengusulkan anak-anak sekarang kalau mengerjakan tugas sekolah tidak lagi menggunakan gadget, tetapi secara manual aja seperti dulu sebelum kita COVID gitu. Terus Prof. Mukti menyampaikan, bisa saja Bu kalau di sekolah kita bisa batasi mereka untuk tidak menggunakan gadget. Tapi pulang sekolah bagaimana gitu? Karena pulang sekolah itu kan bukan wilayah kami lagi gitu. Kemudian saya bilang, loh Prof, kan kita punya ruang bersama Indonesia, jadi sangat bisa bersinergi gitu. Nah, kemarin kami juga sudah konferensi pers bersama dengan Menkom Digi, Bu Mutia Hafid, kemudian Prof. Mukti, dan juga Menkes, bahwa kita sekarang ini sedang menggodok, sedang proses untuk pembatasan penggunaan medsos untuk anak-anak. Kita tunggu saja Mas, ini sedang didiskusikan, dibahas bersama-sama dari beberapa kementerian. Tapi dalam bayangan Ibu idealnya seperti apa, Bu? Idealnya ya kalau kita lihat Australia itu kan 16 tahun ya. Ada beberapa negara besar juga yang sudah tidak membolehkan ya. Australia itu 16, saya lupa. Inggris itu berapa, Norwegia, ada satu lagi di mana? Ada 6 apa 5 negara ya. Kalau bagi saya sih idealnya karena media sosial ini salah satu sisi memang sangat membantu untuk membuka akses kita sebela-bela tentang informasi, mencari informasi dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi ketika penggunaannya tidak bijak, maka itu menjadi bumerang untuk kita. Contohnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, itu rata-rata mereka dari ngelihat gadget. Kasus di satu kabupaten juga, seorang anak kelas 3 SD meninggal karena mengalami kekerasan dari kakak kelasnya. Karena dihantam kepalanya ke tembok sampai parah gitu ya. Dan menurut saya tanya kepada si kakak kelasnya ini, apa sih yang kamu lakukan sama adik kelasmu itu sehingga dia masuk rumah sakit dan akhirnya meninggal? Saya cuma dorong aja kok kepalanya. Oh ya? Kenceng nggak? Enggak. Coba diingat waktu dorong kepalanya seperti apa gitu. Sudah cerita deh. Iya Bu, waktu itu ini si A ini lagi makan di lorong kelas gitu, terus saya ambil kepalanya, saya dorong kenceng sampai si anak ini tersungkur. Belajar dari mana cara seperti itu? Dari HP Bu, Smackdown ya, yang video yang pukul-pukul keras gitu. Jadi memang pengawasan keluarga ini sangat penting. Jadi kalau kira-kira kalau menurut kami sih sebetulnya harusnya keluarga ini punya waktu untuk memantau putra-putrinya dalam penggunaan gadget. Dan pemerintah pastinya akan melakukan yang terbaik agar anak-anak ini tidak terlalu fokus atau edik dalam penggunaan gadget. Jadi gadget itu hanya digunakan untuk hal-hal yang positif. Supaya meminimalisir penggunaannya, maka baiknya ada pembatasan penggunaan gadget gitu. Tapi kan pemerintah ini kalaupun membuat aturan, pasti yang lingkungan terkecil yang bisa mengawasi gitu. Nah, kita lagi mencari modelnya seperti apa, kira-kira mekanismenya seperti apa. Ditunggu saja. Bu, beralih ke isu kekerasan perempuan. Kemarin Ibu juga sempat membahas soal femisida, Bu. Rencana untuk membahas basis hukumnya ini seperti apa? Mungkin Ibu ada catatan Bu soal femisida yang trennya itu mulai meningkat, Bu. Iya, femisida ini kan kebencian kepada perempuan ya. Saya belum sempat membahas atau membaca secara detail, tetapi menurut saya femisida ini, orang yang melakukan femisida ini pasti punya trauma. Trauma mungkin yang kurang baik sehingga kebencian itu tumbuh terhadap perempuan gitu. Nah, trauma-trauma inilah mungkin yang perlu diminimalisir gitu. Ini pasti berangkatnya bisa dari keluarga, bisa juga dari lingkungan sekitar sehingga ada menumbuhkan rasa atau kebencian kepada
perempuan gitu. Saya belum mendalami, tetapi kita harus mempelajari lebih jauh kira-kira penyebabnya apa gitu, Mas. Setahu saya karena sebagian yang saya baca ini baru karena ada trauma gitu ya. Jadi sehingga timbul kebencian, sehingga dia melakukan sesuatu yang sangat tidak baik untuk si perempuan. Soal rencana pembahasan untuk merangkul berbagai stakeholder itu sudah ada rencananya? Sudah, Mas. Jadi kami kemarin baru saja melakukan rapat koordinasi dengan kementerian lembaga terkait bagaimana kita membangun bersama ruang bersama Indonesia ini. Besok hari Selasa kita akan turun bersama di Kota Tangerang dan Marunda sebagai pilot project RBI kami. Kemarin yang hadir ada sekitar 10 kementerian lembaga yang hadir dan esok juga mereka akan turun bersama. Jadi di ruang bersama Indonesia ini misalkan dari UMKM, dia akan melihat dari Kementerian UMKM ini akan melihat perempuan-perempuan di desa ini passionnya kira-kira di mana untuk hal ekonomi. Apakah mereka akan usaha untuk makanan atau laundry atau apa. Kemudian kita minta mereka untuk melakukan pendampingan, melakukan pelatihan bagaimana ibu-ibu ini akhirnya bisa melakukan kerja-kerja ekonomi untuk penguatan ekonomi keluarga, termasuk pemberian modalnya. Kami juga sudah bekerja sama dengan PNM, salah satu mitra kami yang untuk juga memberikan akses untuk modal untuk perempuan-perempuan di tingkat desa. Kemudian dari kesehatan juga akan hadir untuk melihat kalau di Marunda kemarin stuntingnya masih cukup tinggi, Mas. Jadi nanti dari Dinas Kesehatan apa sih kira-kira eksekusi yang bisa kita lakukan sebagai solusi untuk meminimalisir adanya stunting di Marunda. Nah, di Tangerang, Kota Tangerang juga begitu. Jadi besok kita akan turun bersama-sama untuk melihat, memetakan kira-kira masing-masing kementerian lembaga nih mau ngambil yang sebelah mana sih untuk penguatan masyarakat di desa tersebut. Bu, kalau yang prioritas kedua soal call center itu perluasan kan PR-nya juga di desa-desa itu bagaimana untuk bisa benar-benar hadir sampai ke pelosok? Iya. Yang pertama, call center kami ini kan untuk menangani kalau seseorang melihat atau mengalami kekerasan. Jadi kami memberikan layanan supaya mereka bisa curhat secara langsung kalau tidak memungkinkan datang ke layanan kami yang berada di UPTD di setiap kabupaten. Nah, layanan-layanan ini selama ini kami melakukan pendampingan. Jadi prosesnya, Mas, ketika kalau mereka melalui call center kami, biasanya mereka ditanya. Biasanya ada yang sambil nangis-nangis, sambil jerit-jerit gitu ya. Terus kemudian kita akan, udah silakan Ibu luapkan dulu apa yang membuat Ibu ini. Setelah mereka selesai nangisnya, mereka cerita, kemudian kami inventarisir gitu ya. Setelah itu mereka lokasinya ada di mana itu biasa kita sambungkan. Nah, setelah itu mereka akan melakukan pendampingan. Apakah butuh dampingan secara psikologis atau perlu dampingan apa, ataukah mereka setelah itu akan datang ke UPTD kami, apakah mereka yang mengalami kekerasan ini perlu diamankan dalam tanda petik sehingga harus tinggal di rumah aman kami sehingga sampai pulih kembali gitu. Itu yang kami lakukan layanan selama ini, Mas. Dari menghubungi call center, bagaimana itu Bu, kerjasama antara dari Kementerian PPA dengan dari APH, aparat penegak hukumnya itu bagaimana? Iya, kalau selama ini yang kami lakukan ya Mbak, jadi kami memberikan keputusan itu kepada si korban ya, dengan memberikan gini, oke, kalau Ibu melakukan ini, selanjutnya A, B, C, D. Kalau Ibu memilih ini, selanjutnya A, B, C, D. Kira-kira Ibu ini lebih kemana? Kita berikan mereka untuk menginikan sendiri. Kita tidak boleh mengarahkan gitu. Nanti setelah pilihannya, saya mau melaporkan saja. Kalau melaporkan, kita akan mendampingi gitu. Karena kan harus ada bukti dan lain sebagainya. Kadang-kadang
korban ini pertimbangannya banyak lebih kepada keluarga anak. Ada yang sudah berani mengajukan ke aparat hukum pelaporan, tapi setelah ini akhirnya dicabut kembali gitu. Jadi memang ya itulah perempuan, rasa tidak pernah berpikir bahwa hanya untuk dirinya sendiri. Mungkin kalau hanya untuk diri sendiri, pilihan paling tepat adalah lepas. Tetapi perempuan mempunyai rasa lebih yang memang ini mungkin nurani kali ya. Dia pasti akan mempertimbangkan bagaimana anak saya secara psikologis ya, secara ekonomi mungkin. Kalaupun secara ekonomi kuat, tapi kan anak ini butuh kesehatan secara psikologis gitu. Jadi lagi-lagi kami serahkan kepada si korban. Kami tidak berani mengarahkan karena itu ada konsekuensinya. Ketika kami mengarahkan kemudian terjadi sesuatu, kami harus bertanggung jawab. Tetapi ketika dia berkonsultasi, kami memberikan beberapa alternatif gitu ya, dengan kalau pilihan ini konsekuensinya ini, kira-kira ibu kuat yang mana gitu. Lebih kepada itu. Kalau kita memaksakan harus memilih salah satu sih tidak. Mana menghadapi korban kekerasan seksual terutama itu di pihak aparat penegak hukum itu seperti apa sih Bu? Gitu. Ini yang kadang saya sering mendapat pertanyaan seperti ini, terutama wartawan kan. Wartawan tuh kalau nanya, Bu ini gimana nih kasusnya katanya? Ya saya mencoba menyampaikan begini. Saya yakin bahwa aparat penegak hukum juga ingin cepat menyelesaikan kasus ini. Tetapi aparat penegak hukum ini kan nggak boleh sembarangan. Dia harus punya bukti yang kuat sehingga seseorang ini ditetapkan sebagai tersangka. Manakala bukti-bukti ini belum bisa didapatkan, nggak mungkin aparat penegak hukum ini langsung memutuskan si A ini sebagai tersangka. Nah, masyarakat inginnya cepat, padahal proses banyak sekali yang harus dilalui. Jadi saya yakin bahwa aparat penegak hukum ini pasti ingin cepat selesai gitu. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu dari kepolisian ini baru saja melonsing modul modul pelatihan untuk kekerasan berbasis elektronik ya. Menurut saya ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum juga ingin melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat kita, khususnya tentang kekerasan seksual. Jadi ini harus ada pemahaman bersama bahwa polisi, aparat penegak hukum ini sedang melakukan sesuatu. Memang sih lama ya, karena memang prosesnya banyak yang harus dilalui. Kalaupun buktinya cepat, langsung bisa ditetapkan. Salah satu contoh kasus yang pemulung yang kemudian terduga melakukan pembunuhan terhadap anaknya, ya kan? Itu memang langsung ditetapkan sebagai tersangka karena memang terbukti. Artinya bahwa ketika penegak hukum, aparat penegak hukum ini sudah mendapatkan bukti yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, pasti itu akan dilakukan. Jadi yang mohon ada pemahaman bersama dari masyarakat juga bahwa bukannya aparat penegak hukum ini tidak melakukan sesuatu, sudah berupaya. Beberapa daerah yang kami datangi langsung kasusnya, kami nanyakan update-nya, ya karena memang buktinya yang sulit, masih sulit untuk ditemukan karena sesuatu dan lain hal. Tapi yakinlah bahwa aparat penegak hukum melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada, gitu. Kerjasama dengan mitra, misalnya dengan forum pengadaan layanan gitu Bu. Kemarin sempat ramai itu di tentang rumah singgah yang tidak bisa beroperasi karena kekurangan dana. Banyak sekali perempuan korban kekerasan KDRT yang ke situ gitu. Iya, kami sudah berupaya melakukan yang terbaik dengan segala keterbatasan yang kami miliki.
Kami juga berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai mitra. Mungkin hasilnya belum maksimal karena banyak sekali memang korban kekerasan yang datang ke tempat kami. Ya kami lakukan apa yang bisa kami lakukan. Mudah-mudahan kami bisa bekerja dengan banyak pihak lagi supaya apa yang dibutuhkan oleh para korban-korban ini bisa kami penuhi gitu. Kita bisa berkolaborasi dengan mitra-mitra yang lainnya gitu. Kalau soal SAPA itu Bu, ini kan sementara masih pusat. Apakah nanti akan ada rencana untuk misalnya lebih mudah dijangkau di daerah gitu Bu? Jadi kalau sekarang itu kan prosesnya gini, SAPA itu di pusat kita nerima, kemudian kita sambungkan mereka ada di mana gitu. Nah sekarang ini perluasan SAPA 129, kami berharap yang 2025 ini sedang proses. Ketika mereka telepon sudah tahu mereka ada di posisi di mana. Jadi tidak perlu ada yang menyambungkan lagi, tetapi langsung bisa ditangani di daerah di mana korban ini berada. Jadi ini masih proses di awal ini. Mudah-mudahan Februari sudah lebih baik lagi layanan kami. Jadi memang apa yang sudah kami lakukan ini kami evaluasi, kami coba melakukan perbaikan-perbaikan supaya masyarakat juga merasa dilayani dengan maksimal oleh kementerian kami. Gitu. Harapannya untuk apa ya kondisi ke depan untuk pemberdayaan dan perlindungan anak itu kira-kira Ibu bayangannya seperti apa? Kalau dalam bayangan saya, mimpi saya memang terlalu tinggi. Selama 5 tahun nanti seluruh desa di Indonesia ini sudah mempunyai RBI. Kalau ini hanya berangkat dari desa kelurahan yang ramah anak dan perempuan menjadi RBI, tidak mungkin akan tercapai. Tetapi kalau kita bekerja sama kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sudah ada, penggerak-penggerak masyarakat yang sudah ada, saya yakin ini bisa terjadi. Kalau RBI ini ada, misalkan di satu desa ini sebetulnya RBI ini ingin mewujudkan desa ideal. Nggak ada stunting, nggak ada kekerasan terhadap perempuan, tidak ada kekerasan terhadap anak. Pemuda-pemudanya tidak pindah ke tempat lain, dia bisa nyaman di desanya, dia bisa melakukan apapun yang ada di desanya. Ada sebuah desa, saya lupa di desa mana, di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, itu warganya tidak ada yang meninggalkan desanya karena ada sesuatu yang mereka bisa lakukan dan bisa menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kalau di ruang bersama Indonesia ini, bagaimana kita mencoba bahwa masyarakat di situ kuat, ya laki-lakinya, ya perempuannya, ya anaknya, kuat dari segala sesuatunya, ideal banget kan? Kuat dari segala sesuatunya, sehat-sehat, tidak ada stunting, kemudian ekonominya juga kuat, kemudian pendidikannya juga oke, kemudian akses mereka untuk melakukan apapun juga oke gitu. Ini ideal banget gitu. Nah, harapannya ya gambaran saya dari kementerian ini ideal itu mendekati sempurna. Jadi benar-benar masyarakat yang berdaya, masyarakat yang kuat, anak-anak yang terlindungi menjadi generasi yang oke di 2045. Namun ini bukan pekerjaan gampang, bukan pekerjaan mudah, maka kolaborasi, sinergi, dan kerjasama ini harus kita lakukan bersama-sama dengan berbagai pihak terkait. Ibu kan sering ketemu nih anak korban kekerasan, anak yang berkonflik dengan hukum, itu di hati rasanya. Ada sebuah desa ya di Jawa Timur, anak umur 6 tahun mengalami kekerasan seksual, si ibunya dalam kondisi hamil 8 bulan. Jadi ketika turun dari pesawat menuju ke di tempat itu saya sudah mencoba menahan air mata ya, membayangkan. Karena selama ini saya nggak pernah bertemu persoalan-persoalan. Saya kerjaannya happy-happy kan kalau konser itu kan. Paling nyiapin panggung, koordinasi sama artisnya gitu ya. Tidak terlalu merobek-robek hati saya gitu. Nah ketika saya datang kasus ini, dalam perjalanan tuh saya nggak berani
baca beritanya lebih jauh gitu ya. Saya cuma minta tolong dibacakan sama yang duduk di samping saya gitu. Ketika mau turun, saya harus menahan nafas, harus ganjel pakai tisu. Kan kalau nangis mata kita sembab ya. Jadi saya coba ganjel pakai tisu supaya nggak kelihatan kalau kita menangis gitu. Karena saya ingin ketika saya berhadapan dengan si ibu korban ini, saya tegar gitu ya. Ternyata nggak bisa juga ya. Perempuan kan bekerjanya dengan hati gitu. Jadi di mobil tuh udah nggak bisa nahan, ya udahlah. Maksud saya, udahlah nangis aja di mobil. Tapi kalau turun air mata jangan keluar gitu. Udah gitu. Begitu berhenti saya bilang, saya nggak mau keluar dulu ya. Padahal di depan pintu mobil itu banyak orang kan gitu. Aduh gimana nih? Jadi udah begitu saya merasa bahwa sudah agak-agak nyaman, saya turun nggak bisa juga. Udah ya, kemudian di situ si ibu ini belum bisa keluar kamar karena kondisinya memang tidak baik-baik saja. Terus situ kita doa bersama. Saya membayangkan ketika itu adalah anak saya. Hati kita nggak bisa, gimana nggak terkoyak ya. Kemudian saya izin, apakah saya boleh bertemu dengan si ibu gitu. Oh boleh, tapi ibu menteri saja. Oke, jadi ketika saya ketemu, si ibu lagi tiduran di kamar anaknya, di lantai. Dia hanya memeluk botol minum anaknya, hamil 8 bulan. Saya datang hari ketiga, si ibu belum makan apa-apa. Hanya mau minum dari botol minum anaknya. Gitu. Terus saya bilang, ya Allah, jadi ibu itu hanya yang diucapkan kayak gini, ya Allah nak, pasti kamu kesakitan, pasti kamu teriak-teriak, tidak ada yang menolong, kamu dipukul ya nak, roh kamu ditarik, begitu ibunya pingsan. Saya kipasin, saya elus-elus, aduh sampai merinding. Jadi rasa saya gini, ya Allah, kok saya menemukan yang begini ya gitu. Saya ini orangnya cengeng, tapi kok saya menghadapi hal-hal seperti ini dan saya harus kuat gitu. Dah ibunya bangun, terus gitu lagi dia omongin. Maafin mama nak, maafin mama. Selalu ibu itu merasa yang paling bersalah ketika terjadi sesuatu dengan anaknya. Maafkan mama nak, maafkan mama, maafkan mama ya Allah nak. Pingsan lagi. Saya nggak tega ya. Udah kayak apa ya, nggak tahu rasanya kayak apa gitu ya, tapi hati itu kayak di sayat gitu. Terus akhirnya ya udah, akhirnya saya belum sempat bicara dengan si ibu karena ibunya kondisinya gitu, tapi ada pendamping psikolog juga belum bisa melakukan apa-apa karena kondisi ibu yang belum bisa diajak bicara, yang pingsan sadar, pingsan sadar, itu sampai hari ketiga. Terus kemudian selesai itu beberapa ya, harus ibu ini hamil 7,5 bulan. 2 minggu sebelum melahirkan, apa sebulan ya, saya sempat kontak lagi menanyakan kabar. Apa kabar ibu? Dia terkejut, nggak nyangka kalau saya akan menyapa, menanyakan. Aduh, saya sampai merinding. Menanyakan, ibu gimana? Iya ibu, saya baru keluar dari rumah sakit. Oh kenapa bu? Ada gangguan sedikit gitu. Berapa hari di rumah sakit? 3 hari. Ini baru saja nyampe rumah. Tapi ibu sekarang baik-baik saja ya? Baik, alhamdulillah gitu. Ya, ada komunikasi lah, saya hello. Ada mungkin sekitar 10-an menit lah. Saya mencoba membaca kondisi psikologisnya gitu. Dan ketika saya nggak berani nanya yang lain-lain, khawatir dia ingat lagi gitu, terus selesai. Kemudian saat melahirkan saya juga menyapa, terus Bu Menteri terima kasih sudah saya terima, bla 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 macam-macam gitu. Oke, gimana Bu? Anak sehat? Sehat, alhamdulillah gitu. Terima kasih atas perhatian Ibu ya. Sama-sama Ibu, semangat ya gitu. Udah selesai gitu. Jadi mengembalikan emosi yang lama, gitu ya Bu. lama sekali. Jadi tidur itu ke bawah. Jadi saya kok bisa ya, kok tega ya, anak umur 6 tahun di rudal paksa gitu ya. Itu kan anak umur segitu gitu. Dan
kekerasannya tuh ada seperti di sininya bekas goresan menurut ibunya ya, karena ibunya ini ikut otopsi gitu. Jadi mungkin traumanya terlalu ini gitu. Saya mungkin hampir seminggu lebih ya makan juga jadi nggak enak gitu ya, karena ini awal pertama. Jadi memang secara psikologis agak mengganggu. Terus saya sempat juga konsultasi ke dokter, kata dokternya, jadi ibu nanti kalau bisa sekitar jam 9 menjelang tidur persoalan disimpan dulu. Nggak bisa Pak, persoalan ini kan persoalan hati gitu. Yang terbaru kemarin yang di Nias, saya lagi di Malang, lagi makan pagi gitu, waktu itu saya nggak bisa, udah hilang selera gitu ya. Saya langsung ya tetap aja masih keluar air mata gitu. Ngebayangin ini orang seperti apa yang melakukan kekerasan terhadap anak sehingga kakinya sampai bengkok-bengkok seperti itu gitu. Walaupun setelah kita telusuri lebih jauh memang sebetulnya sudah ada bawaan mungkin ya, cuman jadi karena di videonya gitu kan, tapi sudah mengoyak hati kita gitu. Kemudian di satu provinsi lagi, mungkin seminggu 10 hari yang lalu kami ke sana, anak umur 2 tahun mengalami kekerasan seksual. Bisa bayangin, 2 tahun yang belum ngerti apa-apa, nggak bisa cerita. Terduganya sudah ada. Kita sedang membaca nih psikologis yang terduga ini gitu ya. Jadi itu saya nggak habis pikir ya. Anak umur segitu kok tega melakukan kekerasan anak umur 2 tahun. Ini yang sampai sekarang yang masih saya belum bisa adaptasi untuk hati saya. Jadi nggak bisa langsung selesai gitu Mbak. Harus berproses untuk bisa bersahabat menangani kasus-kasus itu tidak terbawa lebih larut lagi lama-lama gitu. Jadi harus semangat. Gitu. Baik, terima kasih Bu Menteri, sehat selalu Bu. Makasih, Sukses untuk program-programnya. Ya. Ya, demikian sahabat Media Indonesia, wawancara kami dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi. Makasih. Makasih banyak. Terima kasih.